Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita semua, kita sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, senantiasa kita untuk memanjatkan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini ada yang belum berangkat ya. Sally belum kelihatan ya. Sally terus Ilham kemana Ilham? Ilham izin berarti ya. Ilham izin, Sally belum ada keterangan. Ya semoga Ilham pun yang belum ada keterangan tetap diberi kesehatan. Ilham sama siapa lagi? Juna ya? Ya Juna, semoga diberi keselamatan, kesehatan sehingga besok atau minggu depan masih bisa berkumpul dengan kita lagi ya dalam pembelajaran di sekolah. Ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah terlaksana minggu kemarin ya. Tapi sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Nyong akan menyetelkan sebuah lagu untuk dinikmati kita semua. Ada yang kenal ini Eka Gustiwa siapa itu? Ajan ya? Iya.
Keren nggak? Keren. Udah pernah nonton? Udah pernah nonton sebelumnya? Belum pernah ya. Tapi mungkin hampir sama dengan karya-karya anak kita ya. Sama Dika sering buat seperti itu ya. Ini termasuk keren juga. Ini buatan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini yang terbaru, ada gagasan tentang pelajar Pancasila. Ya, kenapa itu penting? Penting gini, kita negara Indonesia itu adalah negara yang bisa hadir, bisa muncul, bisa lahir itu juga karena Pancasila, betul ya? Ya, jadi kita tetap harus menghargai apa itu yang namanya Pancasila. Jadi yang fenomena yang saat ini terjadi, yang sering terjadi itu kan adalah banyak orang-orang yang mengaku saya Pancasila, tapi tidak tahu dibaliknya seperti apa. Dan juga banyak juga orang-orang yang menuding, kamu tidak Pancasila. Sebentar. Ya, seringkali seperti itu. Kamu tidak Pancasila, kamu nggak Pancasilais. Saya nih yang Pancasila. Sebenarnya itu adalah fenomena yang seharusnya jangan sampai terjadi. Karena yang saya mau, yang kita harapkan bersama adalah Pancasila itu sebagai nafas kita. Jadi kan dalam lagu itu kan belajar Pancasila. Jadi kita bernafas dengan sila-silanya. Dalam arti kalau kita umpamakan seperti bernafas, kita itu nggak perlu mengatakan saya selalu menghirup udara, saya cinta udara. Kita jarang mengatakan itu. Kita jarang mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan negara. Saya sangat memuja udara. Itu jarang sekali kita ucapkan, tapi kita senantiasa setiap saat selalu menghirup udara itu. Gitu ya. Sama dengan halnya kita cinta dengan Pancasila. Kita nggak perlu yang namanya mengatakan dia nggak Pancasila, saya lebih Pancasila, nggak perlu. Tapi sewaktu-waktu kita bertindak di dalam suatu negara, kita selalu menggunakan asas sila-silanya. Ya, tidak perlu kita sombongkan, tidak perlu kita menuding yang lainnya. Tapi cukup dengan kita bertindak seperti bernafas, gitu ya. Tidak pernah menyebutkan hal itu, tapi kita selalu bernafas dengan udara. Kita selalu bernafas dengan sila-silanya. Ada gambaran ya? Oke. Ya, sebelum saya lanjut, sekali lagi saya selalu tekankan, saya tanyakan kepada anak-anakku semua. Kemarin saya tanyakan kepada Juna, katanya pengen jadi dokter apa ya? Dokter. Terus kemarin ada Ilham pengen jadi insinyur. Terus ada Sally pengen jadi apa waktu itu? Analis. Wisdan pengen jadi apa Wisdan? Programmer. Luar biasa, programmer. Tepuk tangan buat siapa? Wisdan. Berarti kalau programmer itu ngapain nanti kerjanya, Mas? Ini bisa Bangun software, luar biasa. website. Terus untuk mencapai tahap itu, kira-kira rencana ke depan mau apa untuk menggapai itu? Kuliah di bidang informatika. Kuliah di bidang informatika, luar biasa. Oke, kita dukung Wisdan untuk menjadi apa tadi? Programmer. Ya, kita akan menciptakan software gitu ya, yang bermanfaat untuk kita semua. Ada lagi yang lainnya siapa? Jihan mungkin. Pengen jadi apa? Jadi apa ya, Pak? Jadi dokter. Wah, keren, tepuk tangan buat Jihan. Mantap. Udah ada rencana ke depan mau apa? Belum. Untuk menggapai? Belum. Ya mungkin paling dekat ya kuliah aja ya. Kuliah pengennya di kedokteran gitu ya. Ya kita doakan semoga Jihan berhasil untuk menjadi dokter. Yang lainnya tadi ada yang pengen jadi guru siapa katanya? Saya, Pak. Ini beliau pengen jadi guru. Pengen guru apa ini? Jadi guru apa? Matematika. Matematika semuanya. Ya. Ini karena suka matematika apa suka sama gurunya ini awalnya kok bisa suka matematika? Gak ada pilihan. Gak apa-apa. Keinginan itu jangan dikatakan gak ada pilihan. Jadikan itu benar-benar motivasi buat kalian, ya. Jadi benar-benar, saya pengen jadi guru matematika. Tanamkan dari sekarang. Ini bukan waktu yang salah. Ini adalah waktu yang tepat. Dimana kalian sudah pernah memupuk bahwa saya nanti ingin seperti apa. Saya ingin menjadi apa. Tanamkan benar-benar. Itu ya. Oke. Terus gini. Ada filosofi tentang pendidikan. Itu juga yang selalu saya tanamkan dalam pembelajaran dimanapun, terutama di sekolah. Saya selalu mengatakan bahwa, saya selalu terinspirasi dari kata-kata Ki Hajar Dewantoro, bahwa ada sebuah ikan, pasti dia keahliannya adalah apa? Berenang. Paham ya? Kalau monyet, itu keahliannya apa? Apa? Memanjat. Bisa apa memanjat kalau memanjat? Ikan kelebihannya adalah berenang. Monyet kelebihannya adalah memanjat.
Jadi jangan sampai ikan itu dipaksa untuk ikut turnamen memanjat. Betul nggak? Sampai kapanpun kalau ikan dipaksa suruh memanjat, dia akan jadi orang yang paling bodoh. Dia akan jadi binatang yang paling bodoh. Betul nggak? Ya. Sama halnya dengan monyet. Kalau monyet dipaksa suruh lomba berenang dengan ikan, sampai kapanpun monyet akan menjadi orang yang paling binatang yang paling bodoh. Ada gambaran nggak? Ayo sini Sally, lewat sana. Ya, apa-apa. Ya, langsung gabung sama teman-temannya. Kenapa kesiangan ya Sally ya? Seragamnya hilang Pak. Kenapa? Seragamnya hilang. Lama itu sih ya, lama Nggak sekolah. daring ya, nggak sekolah, jadi seragamnya hilang. Nggak apa-apa ya. Yang penting Sally udah punya semangat, kita kasih apresiasi juga. Terima kasih ya Sally ya. Oh. Gini, tadi kita lanjutkan sampai mana? Sampai Monyet lomba. Monyet. Sampai monyet lah sebenarnya. Sampai monyet. Jadi gini, sama halnya sekolah, ya. Pak Imam tidak akan mengatakan Wisdan itu harus pinter semuanya mapel. Saya merasakan seperti kalian. Kalau kalian semua dituntut harus nilai 100, matematikanya 100, harus sejarahnya harus 100, kimianya harus 100, biologinya harus 100, kalian pasti akan stres, betul nggak? Ya. Kalian itu punya potensi masing-masing, punya keahlian masing-masing. Paham? Ya, jangan sampai kamu merasa rendah hati, merasa semangatnya putus atau semangatnya melemah karena salah satu mapelnya nilainya jelek, salah satu mapelnya kalian nggak menguasai, sehingga untuk mencapai cita-cita kalian merasa merasa semakin down. Jangan sampai. Dan kita berupaya ke depan nanti guru akan lebih memahami kalian. Kita akan bekerja sama, kita akan bersinergi. Intinya adalah tujuan sekolah itu bukan egois dengan mapelnya masing-masing, tapi akan lebih fair, akan lebih mencari potensi. Intinya adalah keberhasilan sekolah adalah menemukan potensi, menemukan karakter, menemukan keunggulan dari kalian sampai kalian bisa mewujudkan apa yang kalian impikan. Itu adalah tujuan dari sekolah. Kalau gitu enak nggak? Enak. Sepakat nggak? Jadi nggak ada istilah kamu dibodohkan mapel ini kamu bodoh, ini kamu bodoh, nggak ada. Itu salah sama sekali. Ya. Dan juga jangan sampai saya pernah kemarin mengatakan jangan sampai nilai sejarah itu menghambat kalian menjadi yang kalian impikan. Jangan sampai saya menghambat nilai sejarah itu menghambat Wisdan jadi programmer. Maksudnya apa? Misalkan hanya gara-gara nilai sejarahnya di bawah KKM kalian nggak naik kelas, itu berarti kan saya sudah menghilangkan kesempatan Wisdan untuk menggapai cita-cita, betul nggak? Dengan tidak naik kelas tiba-tiba sampai nggak lulus gara-gara nilai sejarah, itu sangat disayangkan sekali. Saya nggak bisa seperti itu. Dan sekolah itu adalah tanggung jawab sekolah. Dan nilai mapel sejarah tanggung jawab saya. Karena saya adalah diberi tanggung jawab di mapel sejarah. Bagaimanapun kekurangan siswa dalam memperoleh materi itu adalah semua tanggung jawab dari gurunya. Ya, tidak ada yang salah dari muridnya. Murid itu semuanya punya kemerdekaan, punya kebebasan untuk menemukan di mana dia passionnya, di mana dia yang ingin dia impikan. Paham? Tapi faktanya memang kalian harus sadari semua pembelajaran yang ada di sekolah atau di pendidikan itu penting. Paham ya? Walaupun Wisdan mau jadi programmer, mapel sejarah itu juga penting, harus ditanam buat Wisdan, jadi itu penting. Mapel biologi itu juga penting. Semua mapel itu pasti bersinergi, pasti ada manfaatnya dalam kehidupan kalian, terutama dalam menggapai cita-citanya. Paham? Gitu. Nah, caranya bagaimana supaya menggapai itu? Supaya bisa merata semuanya. Contoh gini, di sini ada yang beragama Muslim. Muslim semua ya di sini. Oke, di kelas ini alhamdulillah Muslim semua sama dengan saya. Jadi gini, ilmu agama itu kan banyak banget, betul ya? Ada yang mengajarkan tentang puasa, tentang sholat sunnah, tentang perbuatan baik yang banyak sekali, paham ya? Iya kan? Sebenarnya untuk menggapai kesuksesan agama itu ada hal yang paling mudah. Ada pokok dalam agama Islam, kalian apa yang paling wajib apa menurut kalian? Sholat lima waktu. Dengan kalian nggak perlu
terus terbayang, oh saya habis ini harus sedekah ke sini, saya harus melaksanakan kurban di tahun ini, saya harus tidak boleh membunuh, saya tidak boleh ini. Itu kan secara teori banyak sekali. Tapi dengan kalian mengawali dengan sholat 5 waktu terus menerus, saya yakin seiring kehidupan kalian pasti akan terjaga, betul nggak? Betul ya? Tidak perlu kalian terus dituliskan saya nggak boleh membunuh, saya nggak boleh ini. Dengan kalian sholat, itu kan ritual kalian dalam agama Islam, betul ya? Itu akan membawa suasana kalian seakan-akan terus terjaga. Simpel nggak? Ada gambaran ya? Kamu nggak perlu mengelis, membuat tulisan saya nggak boleh ini, saya harus ini, saya ini, nggak perlu kan? Dengan kalian menjaga satu itu, sholat itu 5 waktu terus dijaga, itu akan beriringan terus. Paham ya? Ya, sama halnya ini adalah trik yang bisa kalian lakukan di dalam sekolah. Dengan kalian cukup bisa kita saling menghargai. Saya punya tanggung jawab untuk meng-share ilmu, saya akan share ilmu dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kalian cukup menanamkan saya akan bertindak seperti siswa sewajarnya. Begitu saya harus sekolah, saya akan berangkat ke sekolah. Ada yang berbicara, saya cukup menghormati. Saya akan menghormati, mendengarkan. Paham nggak? Ada kegiatan, saya akan ikut berkegiatan. Paham ya? Tidak perlu kalian paksakan, saya harus nilainya 100, saya mau membaca. Tapi dengan kalian sehari-hari itu menerapkan saya ikhlas untuk berkegiatan. Saya ikhlas untuk mendengarkan setiap ada pembelajaran. Kelompok 1 sedang presentasi, dia cukup ikhlas mendengarkan. Paham nggak? Secara tidak langsung dia pasti akan meresap tanpa dipaksa oleh kita. Kadang-kadang kita kalau misalkan, wah besok ulangan dipaksa gitu, mau semalaman belajar tuh pasti kalah pusing harinya. Tapi kalau sehari-hari kita berangkat ke sekolah, kita ikhlas, duduk, saling mendengarkan, saling memberikan pendapat, saling menghormati, itu ilmu itu pasti akan meresap dengan sendirinya. Tidak perlu kita paksakan. Kita tidak perlu memaksa, saya harus suka sejarah, saya harus suka biologi, saya harus suka matematika. Itu nggak perlu nantinya. Karena kita cukup bersikap tadi yang saya katakan, cukup kita ikhlas, saling menghormati. Dengan cukup kita saling menghormati, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Paham ya? Betul nggak? Betul. Jadi itu gambaran bahwa sebenarnya hidup itu adalah mudah, jangan dipersulit, gitu. Ya, dan guru pun nanti juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Ada gambaran? AC-nya dinyalakan lagi, nggak apa-apa. Ya, pencet lagi, ini kayaknya error tuh, tadi suka mati, suka nyala. Santai aja. Kasihan nanti kalau mati. Nah, sip. Oke. Ya, itu gambaran sedikit tentang pelajaran tentang bagaimana cara kita bisa menjadi pelajar yang baik. Sama halnya tadi, intinya mapel itu bukan untuk dipaksakan, tapi supaya kita saling mencari maknanya, mencari ilmunya yang terbaik, kita saling menghargai, kita saling menghormati, itu cukup. Paham ya? Ada gambaran ya? Itu sudah melingkupi semuanya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang penelitian sejarah. Masih ingat ya? Tahapannya apa saja? Masih ingat apa? Yang pertama, ayo. Pertama kan pilih topik ya, jelas sudah ya, kita sudah pilih topik. Terus yang kedua adalah mencari sumber. Itu namanya apa mencari sumber? Heuristik. Terus habis heuristik apa? Ayo apa? Masih ikut gak? Heuristik, terus setelah sumber dikumpulan diapain? Dituin yang mana yang lebih relevan ya, atau yang lebih valid mana, yang nggak valid, yang relevan mana. Ada adalah namanya itu dikritik ya, jangan sampai lupa, diingat-ingat lagi. Yang pertama jelas mencari sumber, yang kedua adalah pertama tadi heuristik ya, pemilihan topik itu termasuk, nggak apa-apa di bagian yang pertama pemilihan topik. Yang kedua adalah heuristik, boleh. Yang ketiga adalah kritik sumber, dikritik sumbernya. Jadi selalu diingat-ingat, namanya dipilih-pilih, itu dikritik. Mana yang benar, mana yang salah, dikritik. Ya,
Yang kedua adalah kritik sumber. Yang berikutnya apa? Interpretasi. Maksudnya apa itu interpretasi? Apa? Setelah dikumpulkan sumber-sumber, sudah dipilih mana yang valid, mana yang enggak, diapakan tuh sumber? Digabungkan, atau dalam arti itu habis itu diapain lagi setelah digabungkan? Ditafsirkan. Ya, disatu-satukan pasti akan menghasilkan sebuah peristiwa, akan menghasilkan sebuah alur cerita. Itu namanya diinterpretasi. Setelah mendapatkan kerangka peristiwanya, sudah tahu gambarannya, baru dituliskan. Itu namanya tahap heuristik. Ada gambaran sampai situ? Oke, nanti saya akan perjelas materi itu lagi. Sebelumnya kita akan nonton sebuah video. Nah, di dalam video ini nanti ada kata kuncinya. Pada saat kalian nonton video, silakan kalian perhatikan. Ada istilah atau kata-kata yang muncul itu adalah arkeologi dan artefak. Ya, dari video itu silakan sudah saya kasih tahu kata kuncinya. Temukan makna apa itu arkeologi, mana itu artefak. Apa itu artefak? Ada gambaran sampai sini? Ada. Oke, saya putarkan video dulu. Silakan diperhatikan videonya. Indonesia kaya akan warisan budaya. Karya-karya mereka sudah diakui di luar negeri. Produk keramik di sini sudah banyak. Hai, gimana kabar kamu? Semoga kamu selalu sehat dan dilindungi dari pandemi yang sedang melanda dunia sekarang ini. Kali ini Pak Tupul mau bahas film sejarah yang berdasarkan kisah nyata. Film ini diproduksi oleh Netflix, rilis secara terbatas pada 15 Januari 2021 dan streaming di Netflix mulai 29 Januari 2021 dengan pemeran utamanya adalah Ralph Fiennes. Kalau kamu suka sama Harry Potter series, Ralph Fiennes adalah si you know who, ya, Lord Voldemort. Kali ini Ralph Fiennes berperan sebagai seorang arkeolog yang menemukan kapal yang berisi artefak Anglo-Saxon yang sangat berharga dan merupakan temuan besar di masa itu. Sebelum mulai, kamu bisa subscribe dulu ya channel ini supaya Pak Tupul lebih semangat bikin video pembahasan film-film terbaru. Video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama alur film ini. Yuk kita simak aja langsung dengan ceritanya. Film The Dig. Pada tahun 1939, Edith Pretty memiliki sebidang tanah di Suffolk, Inggris. Dia menyewa Basil Brown yang adalah seorang arkeolog dan juga eskavator untuk menggali gundukan di tanah miliknya itu. Awalnya Edith menawarin bayaran yang sama yang diterima oleh Brown dari Museum Ipswich. Tapi Brown nolak karena menurut Brown, bayaran dari Museum Ipswich sebenarnya nggak cukup. Jadi Edith naikin tawarannya sebesar 12% jadi 2 pound sterling seminggu. Di zaman itu 2 pound sterling setara dengan sekitar 120 pound sterling di tahun 2020. Brown akhirnya nerima tawaran Edith dan bakalan mulai ngerjain kerjaannya di hari Senin jam 8 pagi. Untuk ngerjain kerjaannya, dia tinggal di garasi rumah Edith bersama supir dan juru masak Edith. Terus Brown juga dikasih bantuan 2 orang karyawan Edith untuk melakukan pekerjaannya. Pas lagi ngegali tanah, 2 orang dari Museum Ipswich datang karena diundang Edith untuk melihat perkembangan penggalian tanahnya. Di situ, Maynard yang adalah kurator museum ngebantuin Brown untuk ngangkat potongan kayu pertama yang ditemuin. Tapi pas diangkat malah hancur karena udah terlalu tua dan udah berubah jadi pasir padat. Brown memperkirakan kalau usia potongan kayu itu dari zaman Viking atau malah Anglo-Saxon yang lebih tua lagi. Orang dari museum itu minta Edith ngelepasin Brown untuk balik lagi kerja di museum ngegali villa peninggalan masa Romawi. Edith nyerahin keputusannya ke Brown, dan Brown mutusin untuk tetap kerja buat Edith. Satu hari, Brown yang lagi ngegali satu gundukan, tanah di atasnya runtuh dan ngubur Brown hidup-hidup. Untungnya di situ Edith langsung ngeh dan langsung minta bantuan. Brown berhasil selamat. Aduh, hampir aja kan.
Tapi abis itu Brown tetap melanjutin kerjaannya, bukannya istirahat, malah makin semangat. Sampai akhirnya Brown nemuin paku besi dari sebuah kapal, terus dia bawa ke Maynard di Museum Ipswich. Terus abis itu Brown ngabarin Edith. Ternyata di gundukan tanahnya Edith, Brown nemuin bangkai kapal yang terkubur di sana. Brown ngirain kalau kapal itu adalah makam seseorang yang terkenal, bisa prajurit atau bahkan raja. Perwakilan dari Museum Ipswich mau ngambil alih penggalian, tapi Edith nolak dan malah mempekerjakan sepupunya Rory Lomax untuk bergabung dengan proyek itu. Edith mendukung banget kerjaan Brown dan selalu ngawasin kerjaannya Brown walaupun dia juga sebenarnya punya penyakit jantung kronis. Berita tentang penemuan itu segera menyebar. Arkeolog dari Cambridge yaitu Charles Phillips datang, terus bilang situs tersebut penting secara nasional dan dia ngambil alih penggalian atas perintah dari kantor pemerintah Inggris. Brown yang dilarang untuk menginjakan kakinya di kapal itu dan cuma diminta ngejagain situs itu tetap teratur, malah mutusin untuk pergi dari situ. Pas Brown balik, Robert, anaknya Edith, nyamperin jauh-jauh ke rumah Brown karena dulu Brown pernah janji untuk ngajak Robert ngeliat bintang pakai teleskopnya Brown. Gak lama, Edith menjemput Robert dan ngajak Brown untuk balik lagi ngerjain penggalian di tanahnya. Brown setuju di situ. Menjelang perang, Phillips ngajak timnya Stuart Piggott dan Peggy Piggott, pasangan suami istri yang sama-sama arkeolog. Peggy nemuin sebingkah emas berharga zaman Anglo-Saxon di penggalian kapal itu yang mengarah pada penemuan banyak artefak lainnya. Brown malah nemuin koin emas dinasti Meroving yang ada pada akhir abad ke-6. Terus Phillips menyatakan kalau situs tersebut memiliki signifikansi dalam sejarah, di mana selama ini bangsa Viking cuma dianggap perompak yang bisanya cuma barter, ternyata punya kebudayaan, kesenian, dan bahkan uang emas. Phillips maunya semua barang temuan itu ditaruh di British Museum, tapi Edith yang khawatir akan adanya serangan perang di London bilang kalau museum kan bakalan dikosongin, jadi semua barangnya harus disimpan di rumahnya aja. Lagian itu kan tanah dia. Walaupun Phillips nggak setuju, sampai akhirnya pemeriksaan resmi pemerintah Inggris mutusin kalau Edith adalah pemilik kapal dan artefak-artefak yang tak ternilai harganya itu. Akhirnya, Edith mutusin untuk nyumbangin artefak-artefaknya ke British Museum dan minta supaya Brown diberikan pengakuan atas penemuannya. Selama perang, Brown nyaranin untuk menutup kapalnya dan bikin seolah-olah itu tanah lapang biasa karena takut hancur akibat serangan udara. Film diakhiri dengan tampilan catatan yang nyebutin kalau kapal dan artefaknya disembunyiin di London Underground selama perang dan pertama kali dipamerkan 9 tahun setelah kematian Edith. Belakangan, Brown akhirnya diberi penghargaan penuh atas kontribusinya dalam penemuan itu dan namanya disebut dan dimunculkan secara permanen bersama nama Edith di British Museum. Film ini mendapat rating 7,2 dari IMDb. Film ini memang digarap sangat serius karena merupakan film sejarah yang penting di masa itu. Di sini kita dikasih lihat, meskipun Brown nggak punya title pendidikan tinggi, tapi dia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, sehingga bisa mencapai hasil yang diakui dunia. Bagusnya, Edith adalah perempuan yang bijaksana dan selalu mendukung Brown. Lebih enak sih nonton film fullnya, karena banyak detail yang nggak cukup dimasukin ke dalam video ini. Sampai di sini dulu ya video kali ini, dan kalau kamu suka sama videonya bisa kasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan sekalian. Ya, menarik gak filmnya? Ya, di situ ternyata itu adalah kisah nyata. Ada beberapa penemuan di balik belakang rumahnya, ternyata dia menemukan sisa-sisa kapal. Ya, ternyata di kapal itu juga nanti ada harta karunnya itu luar biasa. Sisa-sisa dari Viking, pernah dengar Viking? Nah, ya di situ itu mungkin masih temukan karena penemuan itu adalah sebelum Perang Dunia Kedua, ya. Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan. Walaupun kayak contoh kemarin juga kayak Borobudur pun itu pernah hancur, ditemukannya pertama kali ya tidak terbentuk, sampainya ditemukan beberapa bongkahan-bongkahannya, sampainya terus digali baru dibangkitkan kembali. Kayak tadi juga pertama menemukan barang-barang yang kecil-kecil itu dari koin-koinnya, terus tiba-tiba setelah digali lagi ternyata ada kapalnya di bawahnya. Itu luar biasa, ternyata banyak penemuan-penemuan. Nah terus nih, tadi saya sempat kasih kata kunci, bisa kalian tangkap nggak apa itu arti dari artefak?
Ya, Wisdan apa Dan? Sebuah benda yang ditemukan oleh arkeolog. Sebuah benda. Yang ditemukan oleh arkeolog. Benda. Oke, ya betul, tepuk tangan buat Wisdan. Ya, yang lainnya mungkin mau menambahkan apa itu artefak? Mungkin ada pendapat lain apa itu artefak? Sambil nyari di internet boleh. Apa? Yang lainnya coba. Ya, apa sel? Artefak sel. Semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Semua apa? Semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Oke, jadi intinya benda ya. Iya. Jadi bentuknya benda. Ya, tepuk tangan buat Sally, terima kasih Sally. Ya, berikutnya. Tadi saya juga ngasih kata kunci, silakan kalian mencari makna apa itu arkeologi. Yuk, yang lainnya apa coba? Yuk, berani. Ya. Jihan apa ya? Iya. Ya, apaan? Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oke, diulangi pelan-pelan. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oke, tepuk tangan buat Jihan. Jadi intinya betul ada hubungannya antara artefak dengan arkeologi. Jadi hubungannya tadi adalah artefak itu bendanya, arkeologi itu berarti ilmunya, ya. Ilmunya untuk apa? Mempelajari apa tadi? Mempelajari Kebudayaannya. Yang dikaji adalah bendanya. Paham ya? Jadi arkeologi akan mencari ilmu tentang kebudayaannya ataupun peninggalan sejarah seperti apa dengan cara meneliti bendanya. Itu meneliti tadi artefaknya. Ada gambaran ya? Oke. Ya. Itu kemarin kita sudah bahas tentang penelitian sejarah sudah, dan ini adalah salah satu contoh penemuan-penemuan sejarah. Banyak lagi penemuan-penemuan sejarah macam-macamnya. Hampir semua kutipan sejarah itu berawal dari penemuan-penemuan. Ya. Nah, penemuan itu nanti bisa dikatakan digolongkan menjadi sumber-sumber. Nah, nanti setelah ini kalian akan mencari sumber-sumber itu apa saja. Jadi pada kesempatan kali ini, pada hari ini kalian akan mencari tahu sendiri dan menemukan apa itu sumber. Seperti apa itu sumber dan contohnya apa itu sumber. Paham ya? Jadi pada hari ini kita akan menggali benar-benar secara mendetail apa itu sumber. Karena sumber itu nanti akan ada macam-macamnya. Ya, nanti kalian cari tahu. Terus berikutnya, pada hari ini kalian akan mencari tahu tentang interpretasi. Contoh gini misalkan. Misalkan di sini adalah kalian semua adalah seorang sastrawan, seorang seniman, seorang budayawan, apapun itu, kalian semua di sini berkumpul di sini. Ya, saya akan menganggap kalian adalah seorang sastrawan. Kira-kira dari sini, misalkan Mas siapa namanya? Hafiz. Menurut kamu, kalau kamu melihat gambar ini, menurut kamu Pak Imam melihat gambar apa? Titik hitam. Atau lebih spesifik lagi, kalian mengumpamakan apa? Misalkan contoh, kalau Pak Imam lihat ini tuh seperti semacam ada sebuah kota yang terbakar, sisa-sisa bakaran dilihat dari pesawat yang ketinggiannya adalah sekitar 200 meter. Ini dari tampilan dari atas. Gitu, ada gambaran nggak? Coba, menurut kamu ini gambar apa? Bebas. Berekspresi seorang sastrawan kamu ceritanya ini. Kamu makna ini gambar apa? Sebuah taman yang indah, banyak orang-orang yang bermain di sana. Oh, berarti terkumpul di sini orang-orang itu ya. Dia habis menggambarkan adalah ada sebuah taman, mungkin dilihat dari yang sudut yang tinggi juga ya, gitu. Kalau dari siapa nih menurut sini? Sabil apa siapa tuh? Sabil. Menurut apa? Ini gambar apa menurut kamu? Sebuah piramid yang dilihat dari jarak jauh sekali, jadi cuma kayak satu titik. Sebuah piramid yang dilihat dari jauh banget, jadi hanya tinggal satu titik gitu ya. Mungkin bisa dikatakan mungkin adalah gambar contoh piramid di Mesir ya. Titik di sini. Luar biasa. Paham ya? Dari selembar lukisan ini itu ternyata banyak makna. Apalagi sekarang banyak lukisan itu menggambarkan abstrak. Yang tahu maknanya sebenarnya adalah yang menggambar itu sendiri.
Nantinya kalau misalkan yang menggambar sudah nggak ada, sudah tiada, akhirnya apa? Orang-orang yang melihat karyanya hanya bisa berinterpretasi. Paham? Contoh misalkan ada lukisan tentang Mona Lisa, ya kan? Begitu orangnya sudah nggak ada yang melukis, akhirnya menebak-nebak, ini apakah yang digambar adalah pacarnya pelukis? Oh, ini adalah menggambarkan sebuah sosok wanita. Oh, ternyata ternyata bisa saja itu bukan wanita, ternyata adalah seorang baria misalkan. Atau mungkin ternyata adalah seorang laki-laki yang mungkin kayak perempuan rambutnya gondrong, kan nggak ngerti. Akhirnya semua punya bebas melakukan interpretasi. Ada gambaran? Itu contoh pemaknaan interpretasi. Ada juga misalkan gini, ada seorang orang yang terlibat dalam sejarah, dia terlibat, tapi pada saat generasi berikutnya, ada beberapa orang itu yang pandai bercerita, ada juga orang yang tidak pandai bercerita, sehingga dari kata-kata pun itu bisa saja penafsirannya akan berbeda. Misalkan Wisdan terlibat dalam sebuah peristiwa sejarah, Pak Imam tanya-tanya sama Wisdan, walaupun Pak Imam langsung mendengarkan dari pelaku sejarahnya, bisa saja yang saya tangkap itu pasti berbeda dengan yang dimaksud oleh Wisdan, karena kata-kata itu tak selalu mudah dimengerti, betul nggak? Kadang-kadang kata-kata juga bisa dilebih-lebihkan. Kata-kata itu ada kalau bahasa Indonesia majas apa yang dilebih-lebihkan? Hiperbola, dilebih-lebihkan. Ternyata yang dimaksud Wisdan itu bagi pelaku sejarah hanya melebih-lebihkan sebagai majas, penangkapannya Pak Imam itu adalah kebenaran. Itu bisa jadi interpretasi tersendiri. Oh, misalkan Wisdan mengatakan orang itu yang menghampiri situs sejarah itu menghampiri saya itu dia bisa terbang. Ternyata benar dia itu hanya sebagai majas, tapi saya menangkapnya itu benar. Sehingga akan memunculkan interpretasi dari rawa panas. Ya dikecilin lagi enggak apa-apa. Udah? Ya. Jadi interpretasi itu akan bermacam-macam. Nah, hari ini kalian akan mencari tahu itu. Paham ya? Ada gambaran ya? Oke, saya bagikan kertas. Ini Pak Imam mengirit ya. Pakai yang kemarin lagi tapi yang baliknya. Ini mau bagi kelompok acak atau udah cukup seperti ini aja? Cukup ya? Oke, silakan saya ambil. Oke. Ya, ini taruh tengah dulu, silakan. Ya. Tugas kalian yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis sumber dan contohnya. Dituliskan di situ. Silakan, ini kan kita sedang di perpustakaan, manfaatkan buku-buku di sini. Kalian boleh mencari buku yang relevan. Ya, untuk mencari tahu, menjelaskan jenis-jenis sumber dan contohnya. Ataupun menggunakan internet silahkan dipakai. Ya, menggunakan ponsel, HP boleh, menggunakan komputer yang sudah disediakan di sekolah juga boleh. Terus berikutnya, kalian silakan mencari tahu salah satu contoh interpretasi dalam sejarah yang mengalami perbedaan. Paham? Ada gambaran? Tadi kan saya kasih contoh, misalkan ada pemahaman bahwa Soekarno itu komunis, ada satu Soekarno itu bukan komunis. Itu kan interpretasi yang berbeda. Silakan kalian temukan contoh yang lainnya tentang interpretasi sejarah yang berbeda. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah siap untuk melakukan pekerjaan? Sudah siap untuk menemukan permasalahan pada hari ini? Siap ya? Silakan kalian mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Ini langsung kelompok 1, kelompok 2. Silakan berdiskusi, silakan dikerjakan di kertas yang disediakan oleh Pak Guru. Silakan. Pak Imam kasih kata kunci ya. Itu sumber sejarah itu ada 2 jenisnya. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya apa saja, berdasarkan jenisnya apa saja. Itu kata kuncinya. Silakan dicari. Ya? Sandi Wifi perpus ya? Kalimantan, dah. Kecil semua, Kalimantan. Tadi berdasarkan sifat sama apa ya, Pak?
jenis ya bentuk bisa. Dijelasin itu setiap sumber ya dan kasih contoh. Monggo. Masuk aja. Sifatnya, oh iya, ini berdasarkan sifatnya. Kita tahu primer, hah? Kenapa? Itu sumber jenis-jenis, iya, jenis salah berdasarkan sifatnya, salah berdasarkan bentuknya. Ini berdasarkan sifat. Ya. Oh, berdasarkan sifat itu ada dua. Yang pertama primer sama sekundер. Yang pertama primer sama sekunder. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Gimana? Nggak bisa nulis. Kenapa nggak bisa nulis? Oh, kalau mau jadi dokter lah nggak bisa nulis. Yang calon guru itu harus bagus tulisannya. Ya, ini kita sebenarnya mereka masih berdebat tulisanku nggak bagus, aku nggak bisa nulis. Iya, ayo. Satu berdasarkan Yang cocok. Cita kali Ci. Berdasarkan sifatnya. Iya, bisa. kasih nggak bisa sama Tanggung jawab saya. nggak bisa sama aku nggak bisa nulis lah selain sumber apa lagi berarti Maksudnya? tadi sumber Interpretasi. iya deh Dua aja. kalau sumber ada dua ya Iya. gede-gede tahu Berdasarkan tadi bentuk sama. kayak apa Tadi friendly memang berarti Tapi udah dong sama setengah petani. Ini bentuknya nomor itu berdasarkan apa tadi ya San? Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Bentuknya apa? Sumber sejarah di sini aja. Ini berdasarkan bentuknya. Tiga. sama ini kamu. Kalau itu nggak kelihatan ya? Apa? Ini ya di bawah satu. Satu. Kalau sifatnya itu di dua. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Jelasin cukup satu. Satu. Sumber primer. Ganti apa? Sama sekunder nih. Dijelasin juga primer itu seperti apa. Jelasin cukup ya Mas. Terus contohnya apa? Kasih contoh. Sekunder harusnya ada teksnya. Berarti berdasarkan bentuknya apa?
Jadi sumber primer adalah Secara singkatannya apa? orang dengan mata kepalanya sendiri. Apa? Sumber primer kan adalah kesaksian. Adalah kesaksian. Seorang saksi dengan mata kepala sendiri. Pasti buat. Mudah itu mudah kok. Segini loh maksudnya. Iya. Menyaksikan peristiwa dari asal usul. Menggunakan indera lainnya, indera ini harapan. Contohnya tulisan itu kan dari jumpa ya. Jadi apa? Sumber primer kan kesaksian dari saksi yang menyaksikan peristiwa dari peristiwa ini apa? Berarti ini dong ya ketua panitia penonton yang menonton dari sini juga panitia yang mengurus terus sekunder apa? Pembina yang memantau ya habis sekunder ya ganti kamu jangan malu dong. Contohnya penonton yang menyaksikan dapat dia aktivitas aku masih kamu sini bukan emang itu kan belum makan dari pagi habis lari makan katanya mas ya pentas seni ya udah ada terakhir yang ngurus Sampai gitu ya, keringat frustasi ya. iya soalnya tadi saya lagi webinar juga Acara ini workshop gitu shodo ya bikin tulisan Jepang yang pada minta berbayar nggak? enggak dapet jadi tuh dari UNES gitu lagi pengabdian dosen dan ada anak sensei juga Kamu tertarik apa sama itu Jepang gitu? ya coba tapi itu pak apa narasumbernya juga ada dari Jepang juga Jepang kakek-kakek Gimana sih Hafiz? jadi Kamu dia tahu kan dia ahli shodo Iya. Kamu tahu dia ngomong apa? ada yang bawa Sekunder ya. konnichiwa enggak gitu doang sih Dulu aku anak BSI. Tanya apa? sekunder adalah keseharian jadi yang pengertian sekunder orang cuma Kesaksian. nah ini dosen Kesaksian. kesaksian dari siapa yang bukan pengertian semisal Iya emang itu benar. bukan Ya saksi Nih. ini apa nih merupakan kesaksian
Fakta gak sih? Orang yang mendengar dari kejauhan suara musik. Kan tadi bicara langsung. Enggak nonton. Tidak Tahu tapi kata kita sama Hai. ini kalau sponsor yang Yang membantu dari apa salah dia memberikan data. Aku mana? Buku penelitian pada ilmiah yang sekunder. Berarti salah. Kayak Google Enggak, Docs sama. sama kayak Google kunci itu kayak ya. Biasanya pelak lu kalau itu. Google kunci. Salah. Berarti coba ya ini namanya sekunder. Ini. Cari yang dari sponsor itu. Iya, dan sekunder. Contoh sekunder sejarah secara tidak langsung. Iya. Kok coba itu? Yang tidak kasih Yang tidak langsung. Data analis. nih naskah perjanjian candi cara piagam Itu apa? cara Mana peta? Tapi ini yang sekunder. Lihat tuh. Ih, nggak usah di Nggak usah. Ini yang mana? Susah. Tapi nggak bisa ditulis lagi. Tulis videonya. Pakai sini. Gini. Yang kedua sumber. Oh, jadi seperti angkat. memang bisa ya Bisa langsung ditanya. Siapa? aku nggak tahu sama Viva Rabu Guru, Senius. santai tambah buruk PPKN Rabu Guru bisa. Tadi apa contohnya apa jawab diktain aku serius buat lo diajak nonton video Kok mungkin belajar? ada yang gratis Oh, brochure lah please ya belum tahu sih aku Candi. belajar tapi terus tuh. bayar serius bayar jauh mahal Oh, lu 300.000 di sini aku Iya, tapi murah jenis. ya kan Kalau kalau sejarah, orang dulu lah kalau ini contoh ya prestasi, ya kan kalau sejarah itu kayak yang mau juga langsung kok ini yang diskusi namanya wan dulu Apa? ya. Branding. Kayak apa mau kalau aku sejarah udah ya saksi sejarah. Yang Yusuf ada di PSI ya. Akhirnya Yusuf ibu. Artefak siapa gitu Yusuf. Iya, biasanya kan lu itu kan lihat Jepang. Cuma lu pindah PSI. siapa? Yusuf. Yusuf. Yusuf adalah Pas satu. Iya. yang sekelas sama kita. oh PSI Itu bener mana? Nah, iya sekarang yang mungkin nggak mau ini beneran yang sebelah ini. Sama siapa? Beneran ya? Ditulis di masih terus kayak Jepang kan itu ya iya habis mana pada tahu nggak sih yang berdasarkan apa itu? nggak mikir Habis berdasarkan Aku kan mikir Iya, berdasarkan. Oh dia berdasarkan. Kalau rapi banget kita sangat-sangat siapa berdasarkan buku. bilang kimia kan apa sih ini tuh ngomong kimia apa Ada 3 yang tertulis lisan sama benda. yang enggak ada ya. Dari Dibuka ya. Apa itu? apa aja sumber benda sumber sumber apa nih benda kamu udah artinya siapa? kamu udah buat film Merupakan sumber sejarah. Yang diperlukan oleh peninggalan-peninggalan itu ya. Yang kita masih proses maksudnya sembilan jelas itu melalui peninggalan-peninggalan sumber tertulis ya sumber tertulis Gitu deh. sumber tertulis Iya kasih. Iya kan. iya sayang tinggalan tapi ini kayak aduh
Oh iya, tertulis dan catat Petang dulu ya. aku tuh Berarti dua ya. nggak pakai pengertiannya nggak dipakai ya. Catatannya apa? Peristiwa yang terjadi pada sarang kawan. Aku yang itu sampai panjang. Kayak tapi itu gara-gara kitanya nggak bisa katakan dulu. Kayak kata Yang didapat. Ini aku ngasih itu sama apa? Peninggalan pakai tanda. Aku cuma ngeliat. Dulu gitu. Iya, apa ya? Enggak tahu. Terus sebaliknya. Umumnya mana? Aku nggak apa-apa. Kita nggak ngerti tanya berarti apa proposal? Iya. Ini aja berubah tulisan didapatkan. Berupa sumber tulisan didapatkan dari aku setuju kita harus sampai kita aku apa kebenaran dapat dari jadi aku mau keterangan aku para peluang udah kita masih belum iya enak banget para pelaku maupun mana ini sebenarnya dari peristiwa ganti waktu. iya apa teman sumber sebenarnya sumber ini cukup sulit diperoleh ada sumber ini cukup tulis sumber sejarah berupa Dia petugas AC itu petugas AC. Apa teman sih? Gua tuh pakai HP. Hanya error itu. oleh Bisa, tapi gua belum. Lagi. oh udah Nah. lampu dan dia memberikan keterangan lisan udah ya Itu HP tuh masih bisa. fotonya nggak ada ya Gua bisa tracker kok. keterangan langsung HP bisu cuman terus pahlawan panjang banget gak usah penuh itu pak Benar, benar. robot sumber benda siapa ih biasalah ini kayak apaan gak gue sumber nggak apa-apa lah sumber benda ada adalah sumber yang diperoleh tidak seperti anak SMA ya kesana kapan ya Pak Udi diperoleh dari pelajaran benda-benda kebudayaan dari benda-benda peninggalan kebudayaan Xiaomi ya berarti yang berada di lokasi saat kebudayaan tetap tidak aktor banyak ya aktif teknologi ini hadiah gerabah ya iya terus habis itu diapain terus udah stop habis itu apa suruh main sama yang itu pak enggak yang itu implementasi apa namanya ini oh iya terus diapain dia masih ini siapa ini berarti judulnya apa itu interpretasi yang kalian sejarah apa gitu sumpah ya aku bisa ini nggak bisa dia tahu bisa tahu sejarah ini tiga gimana caranya dia pada itu pendidikan dokter terus yang lagi siapa sumber sama jadi sumber gantung penyebut itu sama saja kalau IGM itu kedokteran kalau pendidikan sama aja sih sama dokter ayo interpretasi iya, masa iya jadi ya lu juga mau jadi dokter anestesi. ayo ya sorry Anestesi.
Belum? dokumentasi berupa Ayo, udah belum? Waktunya mau habis? Ya. Ya, sudah ya.
Oke, silakan langsung saja perwakilan dari kelompok satu dulu ya. Ini. Nah, belum selesai? Ya, yuk, kita. Ya, oke siap. Next kelas global. Menyerah dengan motivasi. Oh iya, punya aku ya. Dan memutuskan berdoa. Oke, sudah? Udah. Ya, silakan kelompok satu dipresentasikan dulu. Yang pertama, sumber. Presentasi di mana, Pak? Dibacakan aja. Di sini. Ya, di situ aja. Diangkat tulisannya. Di situ aja nggak kelihatan. Ada ke sini, ada ke sini. Berarti kamu maju. Nah, gitu. Apa kelihatan Pak di situ? Kamera. Kelihatan sih sedikit. Nengklok kameranya, Pak. Udah kelihatan. Udah, Pak. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ada Sabil, ada Jihan, ada Cita, ada Wijdan, dan ada Seli. Jadi di sini kita mencari jenis-jenis sumber sejarah dari peristiwa yang kemarin udah dipresentasikan juga, yaitu peristiwa pentas seni SMA Negeri 3 Cilacap. Nah, Oh, disinkronkan sama itu ya? iya betul Pak. Ya, boleh. Nah, untuk jenis-jenis sumber sejarah itu ada dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada dari sumber primer dan yang kedua ada dari sumber sekunder. Nah, kalau sumber primer itu merupakan kesaksian dari seorang saksi yang menyaksikan peristiwa dengan indera yang dimilikinya. Contohnya nih dari peristiwa yang ada di sini, penonton yang menyaksikan. Yang kedua panitia yang mengurus dan yang ketiga pembina yang memantau. Nah, untuk sumber sekunder itu merupakan kesaksian dari orang yang tidak secara langsung terlibat atau hadir pada peristiwa tersebut. Contohnya nih, pihak sponsor yang berpartisipasi namun tidak hadir dalam acara tersebut. Gitu. Terus untuk yang berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sumber tertulis, yang kedua sumber lisan, dan yang terakhir sumber audiovisual. Nah, sumber tertulis itu merupakan sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan tertulis. Contohnya nih, proposal kegiatan tersebut atau kegiatan pensi, dan yang kedua laporan keuangan. Nah, untuk sumber lisan yaitu merupakan sejarah yang didapatkan dari keterangan langsung dari para pelaku sejarah. Contohnya, kita bisa mewawancari penonton yang menonton acara tersebut, kemudian mewawancari panitia yang mengurus acara tersebut. Dan yang ketiga itu sumber audiovisual, merupakan sumber sejarah berupa rekaman bergambar. Contohnya hasil dokumentasi kegiatan berupa foto dan video. Bisa berupa, biasanya videonya itu diupload di YouTube SMA Negeri 3 Cilacap begitu. Nah, terus untuk interpretasi kita ambil dari dari sejarah Majapahit Gajah Mada. Jadi yang pertama menurut kitab Negara Kertagama, Majapahit menaklukkan kerajaan Pajajaran dan kerajaan lain di Nusantara, yang berarti Gajah Mada dinyatakan berhasil menyatukan Nusantara. Terus untuk interpretasi yang kedua, menurut Kidung Sunda, Pajajaran tidak pernah menyatakan menyerah dengan Majapahit dan memutuskan diplomasi. Oke, udah? Oh iya, bagus banget. Tepuk tangan buat kelompok satu. Luar biasa. Ya, waktu silakan lanjut aja yang kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salaturahmi. Ini teman saya Reta, Rani, dan Hafiz. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis-jenis sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah itu ada dibedakan menjadi 2, berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifat dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, primer, yaitu kesaksian seorang saksi dengan mata kepala sendiri
atau menyaksikan peristiwa secara langsung menggunakan indera lainnya, seperti sumber sejarah tulis, lisan, audiovisual yang sejaman. Contoh sumber sejarah primer yang pertama ada naskah perjanjian, candi, bangunan bersejarah, prasasti, piagam, pelaku sejarah, saksi sejarah, artefak, dan fosil. Yang kedua sekunder. Sumber sejarah sekunder ialah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari pandangan orang yang tidak hadir di peristiwa tersebut. Contohnya dokumen pemerintah, jurnal pribadi, artikel surat kabar, dokumen properti, dan dokumen pengadilan. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuk. Sumber sejarah berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber tertulis, yaitu sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya berupa prasasti atau catatan harian. Yang kedua, sumber lisan, berupa sumber lisan didapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah. Sumber ini cukup sulit diperoleh karena pelaku hanya memberikan pernyataan lisan. Yang ketiga ada sumber benda. Sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan kebudayaan. Contohnya candi dan gerabah. Berikutnya, interpretasi tentang penjajahan Belanda selama 350 tahun. Yang pertama, dan di sini ada 2 versi. Yang pertama, versi Belanda adalah tidak pernah menjajah Indonesia karena kedatangan Belanda masih bersifat kerajaan dan tidak ada istilah Indonesia. Sedangkan versi yang kedua, versi dari Indonesia, dari versi Indonesia, kedatangan Cornelis de Houtman menjadi awal penjajahan Belanda di Indonesia. Oke, ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tadi sudah dipresentasikan oleh kedua kelompok. Sinkron nggak kira-kira yang dari sumber-sumber tadi? Antara kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak sinkron? Gimana? Sinkron ya? Berarti kalau kelompok 1 tadi menyebutkan kalau yang berdasarkan dari bentuknya apa saja? Dari sifatnya? Primer, sekunder. Yang ini sama, primer dan sekunder. Oke, ada tambahan lagi, ada juga istilah yang namanya adalah tersier. Ya, primer, sekunder, tersier. Kalau tersier itu memang jarang dipakai, tapi itu ada beberapa sumber-sumber yang akhirnya terpaksa dipakai karena memang sumber-sumbernya sudah sangat sedikit. Karena memang rentang waktu yang begitu panjang kan, sehingga ada beberapa yang memanfaatkan sumber-sumber tersier. Kalau gampangannya adalah sekunder primer itu adalah pelaku utama langsung, ya kan? Kalau sekunder berarti siapa? Tidak secara langsung, tapi oke. Berarti logikanya kalau yang primer adalah terlibat langsung, kalau yang sekunder adalah orang keberapa berarti? Pihak kedua. Ya, pihak kedua yang langsung mendapatkan cerita dari pihak utamanya, ya kan? Nah, kalau tersier berarti masuk pihak ketiga. Ada gambaran? Contoh sumber yang menggunakan tersier itu kayak misalkan adalah buku kalian, buku pembelajaran kalian, buku sejarah kelas 11 misalkan. Itu sejarah kelas 11 adalah sejarah tentang Majapahit. Itu kan menuliskan tentang sejarah Majapahit. Tapi kan dia yang menulis buku itu nggak melakukan penelitian, tapi mengutip dari hasil penelitian. Berarti pihak keberapa? Ketiga. Ada gambaran? Oh, laptopnya kok mati? Ya, itu sambil dipantau ya Mas ya, pada nyala nanti ya.
Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Lalu juga kalau berdasarkan dari bentuknya, ada apa sih tadi? Tulis. Ya, betul sekali. Nah, gini, perhatikan. Dari sumber-sumber tadi kita sudah tahu bahwa ada sumber primer, ada sumber sekunder, tersier, dan juga berdasarkan dari bentuknya. Lalu tugas yang kedua adalah kalian mencari sumber-sumber sejarah yang mengalami interpretasi yang berbeda. Dari kelompok yang satu tadi kalau nggak salah tentang Majapahit ya. Nah, di situ betul sekali ada interpretasi yang berbeda. Passwordnya 123. Interpretasi yang berbeda di mana ada peristiwa bubat. Bisa nggak kebuka lagi nggak? Yang Google Meet. Ya, gabung. Ya. Oke, sudah? Lanjut. Terima kasih ya. Nah, lanjut. Di mana gini? Di situ memang dijelaskan bahwa ada dua versi. Di situ volumenya Di dikecilin. situ volumenya dikecilin, Mas. Oh, speakernya juga Speakernya dimatikan aja. juga dimatikan. Nah, ya, terima kasih ya. Oke, betul yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwa versinya adalah yang dari Kitab Negara Kertagama menyatakan bahwa Gajah Mada itu mampu menaklukkan Pajajaran. Tetapi kalau dalam Kidung Sunda dia mengatakan bahwa Pajajaran tidak pernah sama sekali menyerah terhadap Majapahit. Mungkin kelompok 2 pernah dengar ceritanya belum? Belum ya. Kelompok 3 sudah mencari luar biasa, ada kisah tentang Majapahit. Di situ waktu itu ada raja yang namanya Raja Hayam Wuruk. Ya, itu kan di masa jaya-jayanya itu. Dia itu suka sama putri mahkotanya atau anak perempuannya dari raja dari kerajaan Pajajaran. Namanya adalah Dyah Pitaloka. Ya kan, betul kan? Nah, jadi dia suka sama Dyah Pitaloka, dia ingin memperistri. Tapi syaratnya kalau di Jawa itu kan kalau mau pernikahan keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan. Nah, itu dari Majapahit kepengen anak atau putra mahkota dari putri mahkota dari Kerajaan Pajajaran yang datang ke Majapahit menyerahkan anak perempuannya. Nah, awalnya nggak mau, tapi ketika setelah ada diplomasi yang baik antara Majapahit dengan Pajajaran, akhirnya mau. Dyah Pitaloka diantarkan oleh rajanya, anaknya itu anak perempuannya diantarkan ke Majapahit. Tapi tiba-tiba ada inisiatif dari Gajah Mada, dia mengatakan bahwa pernikahan itu sebagai simbol penyerahan kekuasaan. Dengan diserahkannya anak perempuan dari Pajajaran itu dianggap sebagai penyerahan kekuasaan dari Majapahit, Pajajaran kepada Majapahit. Paham? Tapi kan awalnya rencananya bukan seperti itu. Mutlak nggak ada kepentingan politik, hanya ada pernikahan atas dasar cinta antara Raja Majapahit dengan anak dari Raja Pajajaran. Tiba-tiba ada inisiatif dari Gajah Mada. Sebenarnya Gajah Mada sudah mengusulkan kepada Raja Majapahit, tapi ditolak. Karena Raja Majapahit pengennya ini benar-benar karena saya cinta, ingin menikah baik-baik dengan anak dari Kerajaan Pajajaran. Tapi ternyata Gajah Mada bertekad dengan sendirinya, langsung mengatakan kepada tanpa sepengetahuan Raja Majapahit, mengatakan kepada Raja Pajajaran bahwa penyerahan ini disimbolkan sebagai penyerahan kekuasaan Pajajaran kepada Majapahit. Hanya kan nggak terima itu rajanya, Raja Pajajaran. Istilah perang di situ. Karena jumlah pasukannya itu sangat jauh, lebih banyak Majapahit, hanya Pajajaran kalah. Bahkan Raja Pajajaran itu tewas di situ. Ya, keluarga kerajaan tewas, yang tersisa hidup hanya tinggal Dyah Pitaloka dan ibunya. Paham? Nah, Dyah Pitaloka akhirnya yang tadinya mau dinikahan tiba-tiba akhirnya kan juga marah. Ini kenapa jadi seperti ini? Kenapa malah ayah saya meninggal dan lainnya? Akhirnya dia emosi. Akhirnya dia nggak mau menikah dengan Raja Majapahit dan dia malah bunuh diri. Saking sedihnya. Nah, mungkin kalau pernah dengar ada mitos itu kalau orang Sunda jangan sampai nikah sama orang Jawa. Kalau pernah dengar itu, ya pernah dengar itu ya. Ada mitos seperti itu. Itu berawal dari situ. Karena orang Sunda sakit hatinya gara-gara peristiwa itu. Paham ada gambaran? Nah, jadi kalau versinya Sunda, dia mengatakan tidak, kerajaan Pajajaran nggak pernah menyerah. Bahkan setelah itu rajanya diteruskan oleh adiknya Dyah Pitaloka. Paham?
Nah, dia sampai saat itu dia menjadi raja di Pajajaran dengan memutus hubungan diplomatik dengan Majapahit, sehingga mulai ada hubungan yang renggang antara Majapahit dengan Pajajaran. Nah, tapi kalau versinya Gajah Mada, versinya Majapahit, dia mengatakan rajanya sudah dia taklukkan, ya dia sudah takluk. Nah, tapi sebenarnya versinya adalah ada yang mengatakan bahwa setelah itu Gajah Mada diturunkan tahtanya oleh Raja Majapahit, karena juga dia marah, tersinggung karena ceroboh yang dilakukan oleh Gajah Mada. Ada gambaran ya? Nah, kalau yang tadi kelompok sini tadi menyatakan tentang penjajahan Indonesia dilakukan oleh Belanda, betul sekali. Kalau versinya Belanda ya dia mengatakan Belanda nggak, versinya Belanda dia nggak pernah menjajah Indonesia karena dia datang ke Indonesia itu belum ada Indonesia. Dia masih datang ke daerahan, ada kerajaan-kerajaannya masing-masing, dari setiap pulau punya kerajaan, belum ada kesatuan atas nama Indonesia. Justru mengatakan bahwa Belanda mengatakan bahwa yang menyatukan yang mereka. Gitu. Paham ya? Ya, intinya peristiwa itu sebenarnya sama ada terjadi, hanya penafsirannya berbeda. Tapi sebenarnya walaupun interpretasi berbeda, ada satu titik temu. Kisahnya itu sama, cuman pemahamannya memiliki pemahaman masing-masing. Atau bisa dikatakan kenapa bisa berbeda? Karena mempunyai sudut pandangnya masing-masing. Ada gambaran? Ya, karena kayak saat melukis, sudut pandangnya dari Hafiz berbeda, sudut pandangnya dari Sabil berbeda, sudut pandang dari saya berbeda. Jadi mengerti? Oke, mungkin itu kesempatan pada hari ini. Saya mau tahu, silakan perwakilan dari kelompok 1, apa yang didapat pada hari ini? Kalian mempelajari apa saja? Silakan. Direfleksi, kalian hari ini dapat ilmu apa saja? Silakan, bebas. Siapa? Ceritakan aja kamu tadi mendapatkan apa hari ini gitu. Nggak apa-apa. Ayo, siapa? Ya boleh, Wisdan, apa? Ya ini siapkan bentar ya, habis ini disiapkan kelompok ini. Pengertian arkeolog. Oke. Pengertian artefak. Iya. Habis itu belajar apa lagi? Saya sumber sejarah sama interpretasi yang memiliki dua sumber pandang berbeda. Oke, ya nanti pun bisa jadi ada 3 sudut pandang, 4 sudut pandang, banyak sudut pandang. Lalu dari kelompok ini terima kasih buat Iskan, untuk Mbak Iskan. Perwakilan dari kelompok satunya. Siapa? Ayo. Oke, Hafiz. Apa yang dipelajari pada hari ini, Hafiz? Oke. Kita lebih tahu sejarahnya Indonesia sama kerajaan. Orang-orang berbeda kan? Iya. Terus Oke, yang melengkapi ya dari kelompok 1, oh, betul. Terima kasih, luar biasa. Kalian ke depan buat kelompok 2. Ya, saya mau tambahkan lagi, intinya adalah interpretasi bisa berbeda. Tadi karena sudut pandang. Nanti ada permasalahan lagi, kita bahas besok lagi, minggu depan, ada istilah yang namanya fakta keras dan fakta lunak. Paham? Ya, besok kita akan bahas tentang fakta keras dan fakta lunak. Ini hampir sama dengan interpretasi. Ya, akan mengalami ada perbedaan atau bahkan malah perubahan. Jadi ngerti ya? Yang lagi besok kita akan membahas fakta keras, fakta lunak. Kalian nanti pelajari dulu di rumah. Selain itu kita juga akan membahas tentang ada permasalahan nih. Ternyata sejarah itu adalah, ada ungkapan sejarah adalah miliknya penguasa. Paham? Pernah dengar nggak? Jadi maksudnya adalah gini, sejarah itu adalah bisa disetting. Lalu gimana ini nanti nasibnya sejarah? Kok sejarah malah disetting? Kalau saya jadi raja, saya akan menuliskan bahwa kekuasaan saya pada saat menjadi raja, saya bersifat termasur, saya sifatnya baik, saya membantu rakyatnya. Paham nggak? Apalagi sekarang, era sekarang namanya pemimpin bisa mengendalikan media. Pernah dengar nggak? Saya bisa membatasi media. Media kalau sampai memberitakan saya jelek, saya tangkap. Nggak boleh tayang. Ada istilah itu, benar nggak? Itu sama saja pasti akan menentukan sejarahnya. Jadi sejarah itu bisa dikuasai oleh penguasa. Lalu bagaimana nasib sejarah kalau sudah dikuasai oleh penguasa? Besok akan kita bahas. Menarik nggak? Oke, paham ya? Besok kita akan bahas itu. Kalian sambil cari referensi-referensi di internet, di buku-buku tentang sejarah miliknya penguasa, dan juga tadi adalah fakta keras dan fakta lunak. Jadi mengerti ya? Bisa. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar cukup banyak. Walaupun tadi sempat ada kendala mati ya, nggak apa-apa. Kalian juga sudah membuat karya yang luar biasa, membuat tulisan.
Saya hargai semuanya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya akhiri. Berdoa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Dan kita juga mendoakan supaya teman-teman kita yang nggak bisa hadir pada hari ini bisa hadir di minggu depan dan dalam keadaan sehat semuanya. Marilah berdoa menurut kamar yang masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Langsung pulang ya. Langsung bersih-bersih, cuci-cuci, nggak usah mampir-mampir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.